warahmatullahi wabarakatuh. Alright bro, sekarang saya perkenalkan, saya M. Alvareza dan saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya tentang melanjutkan resum materi dari awal hingga akhir pertemuan kemarin. Ya, yang langsung saja, teorema himpunan. Pertama adalah bapak teori himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Ya, baiklah, bisa dibaca selanjutnya lagi. Dan kita langsung saja ke pengertian himpunan. Menurut artinya adalah menuliskan sebuah elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kuadrat. Ya, kan sudah disebutkan di situ bahwa menuliskan elemen himpunan. Himpunan A merupakan 4 bilangan asli pertama. Ini adalah himpunan A, diwakilkan dengan huruf kapital biasanya, maupun dengan simbol-simbol lainnya. Dan 1, 2, 3, 4, dia adalah anggotanya. Lanjut, himpunan keanggotaan. X adalah anggota dari himpunan A. X merupakan anggota himpunan A, dan X tidak merupakan anggota dari himpunan A. X bukan merupakan anggota himpunan A. Bisa dilihat contohnya, dan langsung saja karena ada batas tertentu. Langsung simbol-simbol baku pada himpunan. P. Himpunan P, himpunan bilangan bulat positif. Ya, ini positif. Ini bilangan natural, bilangan bulat, bilangan rasional, real, dan lain-lainnya. Notasi pembentukannya adalah himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf besar, huruf kapital ya. Dan menyatakan himpunan anggotanya itu dengan kurung kuadrat. Untuk melambangkan anggotanya menggunakan huruf kecil. Untuk menyatakan anggota satu himpunan digunakan lambang E atau elemen, dan untuk bukannya dengan tidak. E di garis, ada garisnya itu ya. Ada contohnya, notasi himpunan anggota X, bilangan X adalah menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Ada contohnya, bisa dibaca bentar. Nih, diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis. Cara penyajian himpunan ini diperkenalkan oleh matematika John Venn pada tahun 1881. Himpunan semesta. Ini adalah contoh dari diagram Venn. Bisa dilihat Kardinalitas adalah jumlah elemen di dalam sebuah himpunan. Jumlahnya ya. Misalnya tadi ada himpunan A, itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan 1, 2, 3, 4 itu adalah kardinalisnya. Oke, mengerti? Jenis himpunan. Himpunan ada juga jenis-jenisnya. Yang pertama ada himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki satu elemen atau himpunan dengan kardinal 0 disebut himpunan kosong. Oke. Himpunan bagian adalah dua himpunan atau lebih yang memiliki elemen yang sama. Dua himpunan itu memiliki elemen yang sama, seperti misalnya himpunan A, himpunan B, dia itu mempunyai anggota yang sama. Oke. Teorema pada himpunan adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Oke. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan kosong dari situ A. Oke, sudah habis slide-nya. Mari kita lanjut ke pertemuan kedua. Operasi himpunan.
Yang pertama ada irisan, gabungan, union, komplement, selisih, beda setangkup, perkalian. Oke, kita bahas secara cepat karena ini slide-nya ada 15 dan kalau dijelaskan dengan detail maka akan menghabiskan waktu yang sangat banyak. Irisan adalah dua atau lebih himpunan yang saling berpotongan. Ini contohnya. Dua himpunan A, B saling berpotongan dan yang sudut yang terpotong itu diasir dan itu disebut irisan. Oke, itu contohnya. Gabungan, union. Gabungan adalah dua atau lebih himpunan yang saling menyatu. Dua atau lebih himpunan mereka saling menyatu. Jadi semuanya ini termasuk dalam satu union. Oke. Contoh komplement. Komplement suatu himpunan merupakan unsur-unsur yang ada pada universal kecuali anggota himpunan tersebut dinyatakan dalam bentuk komplement. Kalau yang komplement ini dia itu daerah yang diarsir bagian luar dari himpunan itu sendiri. Jadi yang diarsir itu bagian luarnya yang disebut komplement. Lanjut contoh soal selisih. Selisih antara dua buah himpunan dinominasikan oleh tanda kurang, tanda strip gitu ya. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka selisih A dan B dinominasikan sebagai A, B, X, di mana X adalah anggota dari himpunan A dan himpunan X bukan anggota dari himpunan B. Dan seperti ini. Nah, ini lihat. Ya, ada diagram Venn-nya lebih mudah. Diagram A, bagian yang diaksir itu tuh hanya di bagian A yang terpotong, dan diagram A itu tidak termasuk dengan diagram B, himpunan B. Lanjut, beda setangkup. Beda setangkup antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda ini ya, namanya beda setangkup. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka beda setangkup antara A dan B dinotasikan sebagai berikut. Oke. Dinyatakan dalam bentuk diagram Venn. Beda setangkup dapat dilihat seperti gambar berikut. Nah, begini. Justru daerah yang diasir itu dari kedua himpunan ini, daerah yang diasir itu tuh tidak termasuk dalam anggota. Mereka itu bukan anggota. Oke. Bisa diberarti perkalian Kartesian. Perkalian Kartesian antara dua buah himpunan dinotasikan sebagai X. Contohnya ya, himpunan A dikali dengan B, maka anggota A, B, A ada termasuk himpunan A adalah termasuk himpunan A dan B termasuk himpunan B. Contohnya bisa dilihat. Itu tadi tinggal kali-kali saja itu. Oke, masuk lagi ke prinsip dualitas. Prinsip dualitas ini menggunakan dua konsep yang berbeda tetapi dengan tujuan atau goal yang sama. Ya, sebagai contoh ada di Amerika sana mengemudi mobil, dia di setir kiri, sedangkan di Indonesia di kanan. Dan di Amerika kalau ingin mendahului, mereka itu mengambil jalur kiri, sedangkan di Indonesia itu di jalur kanan. Tujuannya sama, untuk mendahului, untuk
untuk mengemudi. Oke. Prinsip dualitas pada himpunan. Nah, ini prinsip dualitas pada himpunan itu dia diganti ya, dimana gabungan berubah menjadi irisan, irisan berubah menjadi gabungan, himpunan 0 berubah jadi gabungan, gabungan berubah jadi himpunan 0. Mereka itu digantikan menjadi dua konsep. Dan lihat ini, jadi dia ada dua konsep sudah diganti, dan jika konsep itu digunakan, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Lihat ini yang tadi, konsep yang pertama, konsep yang kedua, itu hasilnya sama saja. Itu ada contohnya. Langsung saja kita masuk ke multiset. Multiset himpunan yang unsurnya boleh berulang, dan itulah disebut multiset. Contohnya himpunan A111, himpunan 2, anggotanya 22, 3, 22, 3, 2, 2-nya ada 3, 2. Multiplitas dari suatu unsur pada multiset adalah jumlah kemunculan unsur tersebut pada multiset tersebut. Ini ada contoh himpunan B, ada beranggotakan A, C, D. Himpunan Q beranggotakan A, B, C. Mereka itu ngambil himpunan yang anggota yang terbanyak, yang berulang. Jadi diambillah yang anggota A, yang terbesar itu kan 3 tuh, A. Satu yang C, anggota C-nya yang terbanyak 2 ekor, yaitu di himpunan Q, C. Anggota terbanyak D di himpunan P. Itu hasilnya. Sedangkan yang himpunan Q, himpunan P, sedangkan yang irisan ada himpunan P beranggotakan A, C, D, dan himpunan Q beranggotakan A, B, dan C. Irisannya adalah itu mengambil anggota yang sedikit, yang lebih sedikit daripada itu. Himpunan yang tersedikitnya A 2 kali, himpunan yang tersedikitnya C. D tidak memiliki Q-nya, jadi inilah hasilnya. Nah, yang ini dikurang, himpunan P kurang himpunan Q, dikurang. A-nya ada 3, B-nya ada 2, C, D 2, E dikurang dengan ini jadi 1 dapat. B-nya 2 dikurang ke B3 habis. C3, C1 dikurang C2 habis. D2 dikurang D4 habis. Oke. E tinggal taruh. Himpunan P tambah himpunan Q. Ya, himpunan P yang beranggotakan AA, B, C. Himpunan Q yang beranggotakan A, B, D. Ini ditambah saja anggotanya. Jadi seluruh anggota ini masuk. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.